Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Adriana Yumita Limbong, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan saya di SMP Negeri 1 Papalapitu, Ibu Agustina Talulembang. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Ibu Agustina. Selamat siang Bu Gita. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, saya juga baik. Oke, Ibu Agustina, hari ini kita akan laksanakan percakapan observasi, yang mana ini adalah kegiatan persiapan awal di mana nanti Ibu akan masuk dalam kelas, kemudian saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas ini, ya. Jadi tujuan diadakan percakapan observasi ini adalah agar Ibu lebih siap lagi dalam mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Iya Bu, tidak apa-apa. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama Bu, yaitu kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai dalam proses pembelajaran nanti? Baik Bu, jadi begini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini yaitu peserta didik mampu menyusun dan memahami struktur teks prosedur sesuai dengan unsur dan kaidah kebahasaannya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu memahami teks prosedur serta mampu menyusun teks prosedur seperti itu ya. Iya betul sekali. Baik. Kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua yaitu kira-kira Bu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai nanti? Iya, terima kasih Bu. Area pengembangan yang ingin saya capai di sini yaitu yang pertama area pengetahuan, di mana peserta didik saya mampu memahami kira-kira apa-apa saja struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur itu. Kemudian area yang kedua, area keterampilan, di mana para peserta didik mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, seperti itu Bu. Baik. Jadi area pengembangan kompetensi ada dua ya Bu, Iya, Bu. yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Betul sekali Bu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajarannya nanti? Iya, terima kasih Bu. Jadi di sini strategi yang saya siapkan di sini ya Ibu, yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Ibu, seperti itu. Kemudian selain itu saya juga menggunakan metode PBL, seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga diintegrasikan dengan KSE ya, Iya, betul sekali Bu. emosional, dan juga akan melaksanakan metode PBL. PBL, iya Baik. betul. Lalu media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Iya, metode pembelajaran yang saya siapkan di sini Bu, yaitu media PPT, kemudian video pembelajaran, dan ada juga saya menggunakan Canva serta LKPD yang saya siapkan untuk peserta didik saya Bu, seperti itu. Oke, jadi Ibu akan menggunakan media PPT, ya, kemudian video pembelajaran, dan juga Canva serta LKPD ya Bu? Iya betul sekali Bu. Oke, kemudian kapan rencana Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas ini Bu? Rencana saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas saya ini pada hari Selasa ya Bu ya, tanggal 23 Juli 2024. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan tanggal 23 Juli 2024 ya Bu? Iya betul sekali Bu. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya Ibu, dan sampai bertemu nanti di kelasnya Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Agus. Ya.
Absent. Stand up please. Greeting. Morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Litwina. Yang lain dulu tenangnya. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadiratmu, menandai begitu besar kasih dan penyertaan-Mu. Di mana nyata Bapa, Engkau telah mengantar kami dari makan masing-masing, sehingga kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tiba saatnya Bapa, kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Engkau pimpin ibu guru yang akan mengajar kami, dan apa yang Anda ajarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, anak-anak sekalian, sebagai wujud rasa cinta kita sebelum pembelajaran kita pada hari ini dimulai, kita akan belajar menyanyi lagu Pelajar Pancasila. Silakan semua berdiri. Berdiri. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita harus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila, siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak Rina. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan imanmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan
yang sakit hari ini? Tidak ada, Bu. Alfa? Tidak ada, Bu. Semua hadir ya? Bu. Bagus sekali. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya, tidak boleh ada yang main-main, tidak boleh ada yang ganggu temannya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Tidak ada sampah di kakinya ya. Kemudian saling menghargai. Ingat, nanti jika kita kerja kelompok, ada temannya yang sementara berbicara tidak boleh dipotong. Nanti dikasih waktu baru berbicara ya. Saling menghargai. Kemudian mengerjakan tugas bersama-sama. Tidak boleh ada yang temannya sementara kerja tugas kelompok dia sibuk cerita. Ya? Sudah sepakat? Sudah, Bu. Atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Baiklah anak-anakku. Minggu lalu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Teks Prosedur. Belajar berbicara tentang teks prosedur itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Sekarang Ibu mau tanya, angkat tangan ya. Siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Otomatis jika orang membaca teks prosedur kalian dan melakukan akan salah total ya. Jadi harus secara mendetail dan terperinci. Baiklah anak-anakku, sambungan dari materi minggu lalu kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan daripada teks prosedur. Jadi sama dengan teks-teks yang lain yang telah kita pelajari, teks deskripsi, teks berita. Jadi semua teks itu memiliki struktur. Apa saja strukturnya dan bagaimana unsur kebahasaannya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Mas semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, anak-anak. Sebelum Ibu masuk dalam materi tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur, tadi Ibu sudah membagikan itu ya. Sekarang Ibu mau supaya Ibu tahu keadaan kalian hari ini. Ibu mau di papan ada roda emosi. Silakan kalian tuliskan di kertas yang Ibu bagikan tadi. Apa yang kalian rasakan hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Silakan dituliskan dan ditempelkan di roda emosi yang Ibu sudah gambarkan di papan tulis. Ayo. Tulis namanya. Misalnya Hesron. Tulis namanya baru tempel di sini, Hesron. Mau ditempel di mana? Apakah hari ini Hesron cemburu? Apakah hari ini Hesron senang? Silakan yang sudah tulis namanya tempelkan di depan. Bisa tulis nama di situ Hesron, bertempel di sini. Mau tempel di bagian sedih, senang, bahagia, cemburu atau biasa aja. Ayo, silakan yang sudah selesai ditempel nah. Ayo. Yang lain. Cepat. Oke. Hesron biasa aja katanya. Yang lain. Antoni, mari kita lihat Antoni. Bahagia, iya saya lihat story-nya Antoni kemarin bahagia genap 2 tahun pacaran. Ririn cemburu. Bahagia. Senang. Ya biasa aja katanya. Laki-laki kayaknya kebiasaan di biasa aja ya. Nah, ternyata ada juga yang sedih. Oke. Masih ada yang belum tempel? Silakan Gavin. Oke, mari kita lihat. Weni, Litwina, Elvi dengan Tiani katanya hari ini mereka senang. Senang kenapa nak? Karena masih bisa datang ke sekolah, Bu. Oke, senang karena masih bisa datang ke sekolah. Bahagia Antoni, Relin dengan Eva, Gracia bahagia.
Apa yang membuat kalian bahagia? Oke, bisa mengikuti pelajaran. Sekarang yang biasa aja. Hesron, Agnesti, Yospredim, Alfrita, Aris, Yefta, Edwan, Charlie, Alvin biasa aja Bu. Kenapa biasa aja? Sama dengan hari-hari sebelumnya ya? Ini yang jadi PR-nya Ibu ini. Gavin, Reza dengan Lady. Kenapa sedih? Mana ini 3 pelakunya ini? Kenapa sedih nak? Sedih kenapa? Oh, Reza sedih karena putus cinta. Kalau Lady sama. Waduh, jangan dibawa ke itu. Kalau masalah cinta itu hanya cinta monyet. Dilupakan dulu, fokus dulu belajar. Gavin kenapa sedih? Cuma sedih saja, tidak ada alasan. Oke lah, tidak apa-apa. Gavin sedih aja karena tidak ada alasan. Cuma suka-suka sedih saja. Nah, oke anak-anakku. Jadi hari ini ada 3 orang temanmu sedih. Yang 2 orang katanya karena lagi apa? Lagi apa? Cinta. Cinta. Jangan dibawa ke pelajaran. Itu masih hilang. Oke anak-anakku. Kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Silakan anak-anakku perhatikan di papan sudah ada struktur teks prosedur. Nah, sebentar Ibu akan menyajikan video di mana kalian akan melihat video itu dari segi strukturnya, apakah lengkap atau tidak, apakah betul ada judul dari video itu, apakah betul ada tujuan dari video itu, apa tujuan orang membuat video itu, ya. Kemudian alat dan bahan apa saja yang digunakan, ya. Dan yang terakhir langkah-langkahnya. Jangan sampai salah dapat tuh bawa ular. Betul ya? Kemudian kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Masih ingat ya? Minggu lalu sempat Ibu jelaskan. Kalau ciri dari kebahasaan teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Itu kan kalimat perintah, kan menyuruh menambahkan. Kemudian, terdapat panduan yang harus dilakukan. Ada panduan-panduannya. Misalnya, 3 gelas mentega mungkin atau terigu. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Misalnya, aduk sampai rata, itu kan kata kerja aktif ya. Tahu bedakan ya? Tahu ya? Nah, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi bahan-bahannya sudah ditakar di situ. Nanti kalian lihat di video yang akan Ibu putarkan ya. Kemudian terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, ini yang Ibu katakan. Misalnya, aduk sampai rata, itu kan kata kerja aktif ya. Tahu bedakan ya? Tahu ya? Nah, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi bahan-bahannya sudah ditakar di situ. Nanti kalian lihat di video yang akan Ibu putarkan ya. Kemudian terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Teks prosedur yang anak-anak akan buat nanti itu secara berkelompok harus diurut. Tidak boleh diputar-putar atau ditukar-tukar. Karena nanti kalau misalnya kalian anggaplah Ibu tidak tahu caranya bagaimana membuat apa yang sering kalian praktekkan di P5 kita, cara membuat apa itu yang kalian buat ini. Ibu kan tidak tahu. Kalian tuliskan prosedur kerjanya. Kalau kalian tukar-tukar, kemudian Ibu suka makan itu, Ibu mau kerja ternyata kalian tulisnya secara tidak berurutan, salah. Miko dulu goreng ubi, padahal minyaknya belum ditaruh, kompor belum dinyalakan, ya. Jadi harus secara beraturan atau berurutan, ya. Baiklah anak-anakku, sekarang kegiatan kita hari ini yaitu
cara membuat depatori. Silakan disimak baik-baik ya. Nanti Ibu mau tanya apa yang kalian lihat di dalam sini. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Masakan Mama Lutfi Limbong. Dan semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah teman-teman, seperti pada judulnya dan pada thumbnailnya, di video kali ini Masakan Mama Lutfi Limbong akan berbagi resep bagaimana cara membuat bekas toraja dengan cara baru atau versi barunya, dan ini sangat mudah teman-teman. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat depatori adalah tepung beras, wijen, gula aren, dan juga minyak goreng. Nah, untuk takarannya teman-teman, 1 liter beras, 1 kilo gula aren. Untuk merebus gulanya kita menggunakan air setengah gelas atau kurang lebih 100 ml. Nah, untuk cara membuatnya, lanjut simak videonya teman-teman. Untuk cara membuatnya, teman-teman rendam beras selama semalaman agar menghasilkan tepung yang lebih bagus. Nah sahabat, beras yang sudah kita rendam selama semalaman selanjutnya ditiriskan seperti ini. Ditiriskannya sampai benar-benar airnya keluar semua. Bisa juga ditiriskan menggunakan tempat nasi yang gede itu, yang plastik. Nah, setelah airnya tiris, selanjutnya berasnya kita giling teman-teman. Nah, ini teman-teman setelah digiling hasilnya seperti ini. Seperti tepung pada umumnya, cuman ini lebih berat dan agak basah gitu. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan rebus gulanya. Jadi ini sekali rebus sebanyak 3 kilo ya teman-teman. Agar lebih mudah larut, sebaiknya gulanya kita pecah-pecahkan seperti ini. Karena ini gulanya sebanyak 3 kilo, maka air yang kita pakai sebanyak 1,5 gelas ya. Gulanya dimasak sambil terus diaduk-aduk sampai larut semua. Nah, sambil nunggu gulanya mendidih, sekarang kita siapin tepungnya dulu. Ini saya naruhnya 3 kilo tepung. Ini gulanya udah mendidih dan udah larut semua, dan kalau diangkat seperti ini udah nggak putus lagi, itu tandanya gulanya udah matang teman-teman. Selanjutnya kita tuang ke tepung yang kita udah siapin tadi, dan jangan lupa gulanya disaring ya, karena biasanya ada ampas-ampasnya gitu. Ini dituang saat gulanya masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Selanjutnya dicampur sampai rata, sampai benar-benar tercampur semua. Ini adonannya masih terlalu lembek, jadi kita tambahin lagi tepungnya ya teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau tekstur adonannya sudah seperti ini, sekarang kita tambahkan sedikit minyak. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata.
Jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Nah sekarang kita taburin wijen di atasnya seperti ini sebelum dicetak. Jadi cara mencetaknya itu sambil terus diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah kalau tekstur adonannya sudah seperti ini, sekarang kita tambahkan sedikit minyak. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Nah sekarang kita taburin wijen di atasnya seperti ini sebelum dicetak. Jadi cara mencetaknya itu hanya menggunakan piring kecil seperti ini. Nah di sini aku udah panasin minyak buat menggoreng. Minyaknya belum terlalu panas, jadi kita tunggu lagi sebentar ya. Dengan menggunakan cara ini teman-teman, ini lebih praktis, lebih cepat, dan pokoknya pakai cara ini paling mantap deh. Kalau wijennya udah berkurang, bisa kita taburin lagi di pinggirannya teman-teman. Nah kalau warnanya udah kayak gini, agak merah kecoklatan, itu udah matang dan sudah bisa kita angkat. Agar nggak lengket pada saat kita sendok seperti ini, sebaiknya di pinggirannya itu kita siram minyak sedikit. Nah ini bisa dipraktekkan di rumah teman-teman, karena ini super gampang dan anti gagal deh, pokoknya dijamin pasti berhasil teman-teman. Ini kami buat sebanyak 11 liter beras dan hasilnya banyak banget dan rasanya juga mantap, enak, pokoknya hasilnya sebanyak ini teman-teman. Oke. Sudah lihat videonya? Sudah. Sekarang ibu mau tanya. Mesti ingat tadi struktur teks prosedur tadi ada 4 ya? Ibu mau tanya, dari video yang ibu putarkan tadi, apakah ada judulnya? Ada ya? Bagian pembuka? Ada ya? Ada. Langsung pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat ini. Itu akan bagian pembuka dari teks. Alat dan bahan, ada tidak? Ada. Ada. Kalau langkah-langkah kerjanya? Ada. Lengkap ya? Nah, berarti kalian sudah bisa melihat kalau struktur teks prosedur itu ada 4. Kalian sudah simak videonya tadi, kalian sudah bisa menentukan. Sudah mengerti? Sudah? Sudah, Bu. Sudah dimengerti? Sudah, Bu. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 dua kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 relin masuk kelompok sini. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, tinggal 4. Elvi masuk di sini, Esron masuk di sana, kamu masuk di situ, kamu masuk di sana. Silakan duduk per kelompok. Cepat nak bikin kelompok.
Silakan dikerjakan nak. Nanti dibacakan di depan kelas ya. Kerjasama supaya cepat-cepat siapa yang salah dan mana. Cepat-cepat ya Naya, waktunya 10 menit. Bicarakan nih, apa di sini? Mas Saudara membuat apa? Bicarakan nih, apa di sini? Mas Saudara membuat apa? Lihat sini katanya cara membuat es kelapa jeruk. Oke bagus. Yang lain? Sini apa? Cara membuat nasi goreng. Kelompok sini apa nak? Prosedur membuat mie kuah. Di sana prosedur membuat pisang goreng, es kelapa jeruk, nasi goreng, mie kuah. Oke baik silakan nak. Bagaimana sudah? Kelompoknya sudah selesai. Ya, silakan aktif dalam kelompoknya nak.
Kau kemana yang sudah selesai? Ya, silakan aktif dalam kelompoknya, nak. Sedikit lagi. Tadi kan sudah cara membuat. Udah? Cepat-cepat. 5 menit lagi.
kelompoknya. Kita mulai dari kelompok Litwina dan kawan-kawan. Ayo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur. Judul cara membuat es kelapa. Bahan yang pertama, buah kelapa muda segar. Yang kedua, buah jeruk nipis atau jeruk peras, gula pasir secukupnya, dan es batu secukupnya. Cara membuat, yang pertama, belah kelapa lalu ambil air serta daging buahnya. Yang kedua, cucilah jeruk nipis hingga bersih, belah 2 melintang lalu peras airnya dan sisihkan. Yang ketiga, ambil wadah lalu tuangi dengan air kelapa muda. Yang keempat, tambahkan gula pasir lalu aduk hingga merata. Yang kelima, masukkan air perasan jeruk nipis lalu aduk secara merata. Yang keenam, ambil gelas saji lalu isi dengan daging buah kelapa muda dan beri es batu. Yang ketujuh, tuangi dengan air kelapa yang sudah dicampur air perasan jeruk nipis dan siap disajikan. Oke, kita kasih aplaus. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah apa yang dibacakan oleh kelompok Litwina itu sudah betul, sudah alat dan bahannya dan langkah-langkahnya lengkap? Betul ya? Lengkap betul. Kita kasih aplaus. Sekarang kelompoknya siapa yang siap membacakan? Coba kelompoknya. Gracia dan kawan-kawan, silakan. Riri, silakan bacakan, Nak. Judul nasi goreng. Alat dan bahan yang pertama, wajan. Yang lain tolong diam. Kedua, sendok makan, kompor, pisau, piring. Bahan-bahan, nasi dingin, 10 sendok nasi, bumbu nasi goreng atau sajiku bumbu nasi goreng, bawang putih, bawang merah, kecap, saus tomat, telur, minyak, micin, 1/2 sendok teh, garam 1/2 sendok teh. Langkah-langkah, panaskan minyak, masukkan bawang goreng sampai agak kecoklatan, lalu tuangkan telur, tuangkan nasi ke dalam wajan, lalu aduk sampai rata. Setelah itu tuangkan garam dan micin ke dalam wajan, lalu tambahkan bumbu nasi goreng setelah tercampur merata. Oke. Kita kasih aplaus untuk Riri dan kawan-kawan. Bagaimana dari teman-temannya? Atau sudah cocok? Cocok. Selamat siang Ibu Agustina. Iya, selamat siang Bu Mita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik. Bu Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan baik juga. Oke, Ibu Agustina, sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan bertemu kembali. Iya. Oke. Untuk kali ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas, dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Silakan Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, terima kasih. Jadi begini ya Bu, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas, awalnya saya agak gugup dan tegang ya, karena apalagi ada Ibu di dalam. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa lebih rileks bersama Ibu gitu Bu. Ya, jadi awalnya Ibu merasa gugup seperti itu ya. Iya. Namun akhirnya Ibu merasa santai, rileks. Oke. Lalu kira-kira bisakah kira-kira untuk pembelajaran yang telah Ibu lakukan, bisa Ibu ceritakan area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan? Iya, terima kasih Bu. Jadi begini, dalam pembelajaran saya, area pengembangan yang saya lakukan di sini ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan, di sini saya membantu peserta didik untuk memahami unsur dan struktur kebahasaan teks prosedur.
Sementara untuk keterampilannya sendiri, saya mengarahkan peserta didik untuk menyusun teks prosedur dari unsur dan struktur yang telah mereka pahami atau pelajari, seperti itu, Bu. Oke, jadi Ibu sudah mengembangkan kompetensi, pengetahuan dan juga keterampilan ya. Oke, lalu apa untuk Maaf, ada Boleh ditanya sejauh mana ketercapaiannya itu menurut Ibu? menurut Ibu Agustina sendiri, sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran yang pernah Ibu lakukan? Menurut saya pribadi ya Bu ya, menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan tingkat keberhasilannya sudah bagus. Cuman ada kendalanya sedikit Bu. Kendala saya di sini ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran saya, khususnya dalam pembelajaran berkelompok. Seperti itu Bu. Jadi secara keseluruhan sudah berhasil. Iya. Gitu. Namun masih ada sedikit kendala karena siswa yang tidak aktif. Iya, ada beberapa yang tidak aktif. Ya, ada beberapa siswa yang tidak aktif. Kak, aku sambil nulis apa yang Oh iya. Itu kerja dia berat. nanti dikasih. Ya, jadi secara keseluruhan Bu sudah berhasil ya. Iya. Namun masih ada sedikit kendala karena siswa yang tidak aktif dalam Iya. kelompok. Iya, ada beberapa yang kurang aktif. Lalu dari hambatan atau kendala yang Ibu hadapi tersebut, apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan supaya siswa tersebut bisa aktif kembali? Setelah mengalami proses pembelajaran dan melihat siswa saya ada beberapa yang tidak aktif, saya bisa menemukan solusinya. Kalau pembelajaran berikutnya, saya akan membagi siswa lebih sedikit dalam kelompok. Karena kebetulan kemarin saya membagi siswa itu agak lumayan banyak satu kelompok, jadi ada yang tidak aktif. Jadi pembelajaran berikutnya saya rencana akan mengurangi siswa dalam kelompok. Di kelompok kecil membuat kelompok kecil seperti itu. Jadi rencananya Ibu akan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi Iya. ya, supaya mereka lebih aktif lagi. Iya, betul sekali Bu. Oke. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut untuk solusi yang Ibu hadapi? Ya, untuk pembelajaran tersebut kalau bisa secepatnya pembelajaran berikutnya saya langsung laksanakan Bu, untuk pembuatan kelompok lebih kecil. Oke. Tadi Ibu Agustina mengatakan bahwa Ibu akan membuat kelompok lebih kecil lagi ya, supaya siswa lebih aktif. Ya, selain itu Bu, apakah masih ada lagi? Selain itu saya berencana akan memberikan materi aja sesuai dengan minat para siswa saya, kebutuhan mereka sukanya pembelajarannya seperti apa. Jadi Ibu akan mengajar siswa berdasarkan kebutuhan dan juga minat siswa ya. Betul sekali. Ya, supaya mereka lebih aktif seperti itu. Masih ada lagi Bu? Selain itu saya akan membimbing siswa-siswa saya secara perorangan lagi Bu, seperti itu kedepannya, supaya karena biasanya ada siswa ini yang malu-malu mengeluarkan pendapat. Jadi bagaimana saya memotivasi siswa tersebut sehingga kedepannya dia lebih berani mengeluarkan pendapatnya. Jadi Ibu akan membimbingnya lagi, jika masih kurang aktif akan dibimbing lagi secara individu supaya Betul. mereka bisa lebih aktif Dalam mengeluarkan pendapat mereka, lebih percaya diri lah Bu ya. Oke. Untuk pembelajaran yang seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, kapan Ibu akan menerapkan itu? Sesegera mungkin Bu. Kalau bisa pembelajaran berikutnya saya langsung terapkan. Jadi Ibu akan langsung terapkan pada Iya, pembelajaran berikutnya.
Baik, semoga pembelajaran Ibu Agustina bisa berjalan lebih lancar lagi ya Bu. Kemudian dari setiap solusi yang Ibu sudah temukan sendiri tadi bisa Ibu terapkan. Kemudian Bu Agustina, bagaimana saya bisa memastikan bahwa rencana tindak lanjut dari Ibu tadi itu sudah terlaksana dengan baik? Nah, iya Bu, terima kasih. Jadi kalau untuk Ibu mengetahui kalau apa yang saya rencanakan itu terlaksana, saya akan meminta Ibu kembali untuk mengobservasi saya pada pertemuan berikutnya. Jadi saya akan observasi lagi. Iya. Mohon bantu Ibu nanti untuk memberikan informasi kepada saya jika Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Kebetulan hari Selasa minggu depan saya ada jadwal Bu, kalau Ibu berkenan bisa masuk langsung Bu di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 9A. Dengan senang hati Bu, terima kasih untuk informasinya. Semoga kegiatan ini dapat